Bagian otak berikutnya adalah cerebellum. Cerebellum atau otak kecil fungsinya mengatur keseimbangan tubuh. Cerebellum membantu tubuh tetap seimbang saat berdiri atau bergerak. Contohnya ketika berdiri dan tidak jatuh, membuat gerakan menjadi lebih halus, teratur, dan lebih akurat. Kemudian cerebellum juga mengatur tonus otot. Tonus otot adalah ketegangan dasar otot supaya tubuh bisa mempertahankan postur, misalnya duduk tegak atau berdiri dengan stabil. Kalau cerebellum rusak, gejalanya dapat berupa ataksia, yaitu gerakan jadi tidak stabil, misalnya jalan sempoyongan seperti orang sedang mabuk. Kemudian tremor saat bergerak, misalnya tangan gemetar saat ingin mengambil benda, sulit menjaga keseimbangan, dan gerakan jadi tidak tepat sasaran atau dismetria, misalnya saat mau menyentuh hidung tapi malah meleset. Bagian otak berikutnya yaitu batang otak. Batang otak menjadi penghubung utama antara otak dengan tubuh lewat medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama midbrain atau mesencephalon, pons, medula oblongata. Batang otak mengontrol fungsi yang penting untuk hidup, contohnya pernapasan, detak jantung, dan tekanan darah. Batang otak juga mengatur refleks tubuh seperti refleks menelan, batuk, bersin, dan muntah, serta berperan dalam kesadaran dan siklus tidur bangun. Batang otak juga sebagai jalur penghubung otak dan tubuh. Semua impuls saraf dari otak ke tubuh atau sebaliknya melewati batang otak. Kalau batang otak rusak, gejala yang muncul bisa berupa gangguan pernapasan, napas bisa menjadi tidak teratur dan berhenti. Detak jantung bisa jadi sangat lambat atau tidak stabil, dan seseorang bisa mengalami koma karena gangguan kesadaran, serta gangguan refleks seperti menelan atau batuk juga bisa terganggu. Selain itu, ada beberapa bagian penting dari otak, seperti talamus. Talamus adalah gerbang informasi, menyaring dan meneruskan hampir semua sinyal sensori seperti nyeri, sentuhan, suhu, dan tekanan ke korteks otak. Hampir semua informasi dari tubuh akan melewati talamus dulu, baru diteruskan ke bagian otak yang sesuai. Contohnya, ketika kamu pegang benda panas, sinyalnya lewat talamus dulu, baru dikirim ke otak. Talamus juga berfungsi untuk menyaring informasi. Talamus memilih informasi mana yang penting untuk diteruskan ke otak. Misalnya, ketika kamu di tempat ramai, otak tidak memproses semua suara sekaligus. Berikutnya ada hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian kecil otak yang berfungsi mengatur keseimbangan tubuh dan menghubungkan sistem saraf dengan sistem hormon. Hipotalamus berfungsi sebagai pusat pengatur keseimbangan tubuh yang mengontrol suhu, lapar, haus, hormon, dan emosi. Contohnya ketika berkeringat saat panas atau ketika demam, hipotalamus menaikkan suhu tubuh untuk menghambat pertumbuhan bakteri atau virus sehingga meningkatkan kinerja sistem imun. Kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari adalah kelenjar kecil yang berada di bawah otak. Kelenjar ini disebut master gland karena mengatur kerja banyak hormon dalam tubuh. Kerja pituitari dikontrol oleh hipotalamus melalui sinyal saraf dan hormon. Fungsi utamanya adalah menghasilkan hormon yang mengatur kelenjar lain, seperti kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, serta kelenjar reproduksi seperti ovarium dan testis. Jadi, pituitari bisa dianggap seperti pemimpin yang mengatur kelenjar hormon lainnya. Contoh sederhananya, saat anak sedang tumbuh, pituitari mengeluarkan growth hormone atau GH hormone yang membantu pertumbuhan tulang dan otot. Jika pituitari terganggu, dapat menyebabkan masalah seperti dwarfisme atau kekerdilan, gigantisme, dan gangguan hormon tubuh. Amigdala. Amigdala adalah bagian kecil dari otak yang berperan penting dalam mengatur emosi, terutama rasa takut, marah, dan respon terhadap bahaya. Misalnya, saat kamu melihat ular, mata mengirimkan informasi ke otak, lalu amigdala mengenali itu sebagai bahaya, dan akhirnya tubuh langsung bereaksi seperti kaget, jantung berdebar, dan ingin menjauh. Jika amigdala terganggu, bisa menyebabkan kesulitan mengenali emosi, baik pada diri sendiri ataupun orang lain. Respon rasa takut menjadi berkurang dan terjadi gangguan emosi atau pengendalian emosi. Hipokampus. Hipokampus adalah bagian otak yang berfungsi dalam pembentukan dan penyimpanan memori atau ingatan. Hipokampus membentuk memori baru dan mengubah informasi yang kita terima menjadi ingatan jangka panjang. Ganglia basal. Ganglia basal adalah sekumpulan inti saraf nukleus yang berada di dalam otak besar, yang berfungsi terutama untuk mengatur dan mengontrol gerakan tubuh,
membantu gerakan menjadi halus dan terkoordinasi. Kalau ganglia basal rusak, bisa menyebabkan gangguan gerakan seperti tremor, misalnya tangan jadi gemetar, gerakan kaku, dan tidak terkontrol. Contoh penyakitnya seperti Parkinson dan Huntington.